Puji Tuhan. Kita sudah menyelesaikan kitab Wahyu pasal 22. Kita lihat bagaimana Wahyu ditutup dengan semua yang baru. Itulah judul dari perikop pasal 21-22. Dan pasal yang ke-22, situasi kondisi yang terjadi. Ayat yang ke-20 pasal 22 ayat 1, ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Ada air yang keluar dari tata Allah dan dari tata anak domba itu. Satu kehidupan yang, kalau bicara air, yang tidak bisa dibendung. Kita dapat membendung apa saja. Kita bisa buat bendungan-bendungan yang sangat terkenal di banyak tempat di dunia ini. Tetapi semua bendungan tidak dapat menahan kekuatan air. Negeri Belanda adalah satu negeri yang sangat terkenal dengan kecanggihannya menghadapi air, karena mereka adalah negara air. Lebih dari Indonesia yang sepertiga dari luas Indonesia itu air. Kalau Belanda, memang mereka adalah seperti pulau yang muncul akibat letusan gunung, hampir seperti Ambon. Ya, Ambon itu adalah ujung atau puncak gunung. Jadi kalau Ambon itu kota di atas air, maka dasarnya Ambon itu adalah gunung. Sebab itu dengan sangat mudah, bila Tuhan izinkan, Ambon itu bisa hilang kapan saja. Karena dia merupakan puncak dari gunung yang ada di bawah laut. Itu Kepulauan Ambon, Maluku. Tetapi air adalah satu-satunya benda cair yang menguasai seluruh dunia. Dan kekuatan air itu tidak dapat ditahan, tidak dapat dibendung oleh apapun. Kita bisa melihat keganasan dan kekuatan air seperti halnya bila terjadi tsunami, bila terjadi banjir bandang, bila terjadi banjir dari gunung vulkanik yang memuntahkan isi perutnya. Ketika air itu datang, ia tak bisa dilarang untuk berhenti, ia tak bisa dilarang untuk stop, dan ia selalu mencari tempat apa saja tanpa menghiraukan siapapunnya, milik siapa, dan apa akibatnya kalau saya datang. Dia tidak peduli dengan apapun dan siapapun, dan dia bisa habiskan semua yang dilewati. Pasal 22 ayat 1, ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan.
ini mengalir keluar dari tahta Allah. Kita perbandingkan dengan kitab Yehezkiel. Pasal 47, Yehezkiel 47. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah samping kanan bait suci sebelah selatan mezbah. Ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis. Tiap bulan ada buah yang baru, sebab pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Inisial yang sama, air yang keluar dari bait suci. Air yang keluar berasal dari mana? Dari bait suci. Bait suci yang sebelah mana? Pasal 47 ayat 1. Bait suci mengalir, dan itu berasal dari mana? Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci itu. Ia mengalir dari samping kanan bait suci itu. Penjelasannya, air dari tempat kudus. Wahyu 22, bagaimana tadi? Air yang berasal dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Samping kanan, dari samping kanan, semua menuju kepada satu ujung, menuju kepada satu muara, Yesus. Yang duduk di sebelah kanan, Allah Bapa, bermuara kepada Yesus. Ujungnya, ketika semuanya mengarah kepada satu tempat, orang melihat, Yohanes melihat, itu tahta Allah. Cari ujungnya air, ujungnya sungai ini mana? Yohanes melihat penglihatan itu dan dia cari ujungnya, sumbernya dari mana? Mengapa? Yehezkiel 47 tadi berkata, kemana saja, ini kita bolak-balik aja ya supaya saudara pegang Yehezkiel, saudara pegang Wahyu, karena mempunyai indikasi yang sama, saling mendukung. Ayat yang ke-9. Pasal 47 ayat 9, sehingga kemana saja air itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Kemana saja air itu mengalir, maka segala makhluk yang hidup ikuti aliran air sungai itu kemana saja. Sebab kemana air sungai itu mengalir, semuanya hidup.
Sebab itu kalau ikan saja tahu di mana ada air kehidupan, di mana ada air kehidupan, masa kita nggak tahu. Kalau ikan saja tahu, oh ini air yang mendatangkan kehidupan bagiku, ikut ya. Sehingga kemana saja air itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ini air yang berasal dari mana tadi? Tahta Allah. Air yang berasal dari bagian sebelah selatan Mezbah. Selatan Mezbah berarti setelah Mezbah. Kalau dibilang selatan Mezbah, kalau ini Mezbah, selatannya adalah belakang. Sebelah selatan Mezbah. Setelah Mezbah, maka orang temukan air yang mengalir. Kemana saja air itu mengalir, yang dilewati semua hidup. Tidak peduli tadi seperti apa, gersang seperti apa, kering seperti apa, kotor seperti apa. Tapi ketika ia datang, ia mengajak semua yang ada dilewatinya didorong oleh kekuatan air itu. Didorong oleh kekuatan air. Dan semua yang dilewati air itu menjadi bersih. Bukan cuma hidup, tapi juga bersih. Tsunami di Aceh yang kita tidak lupakan itu, ketika air surut, yang paling kotor adalah di mana? Di dalam masjid. Ketika saudara ingat peristiwa itu, yang paling kotor adalah di dalam masjid yang sangat terkenal dan dikatakan sebagai Serambi Mekah. Itu kotornya luar biasa. Bertimbun-timbun sampah ada di dalam masjid. Belum ditambah dengan lumpur. Dibongkar. Kekuatan air itu bisa membongkar. Kekuatan air itu menghidupkan. Tetapi sisi yang lain daripada air itu, dia bisa bongkar apa saja. Kalau saudara lihat di Cawang, lihat di mana daerah banjir kita ini, Dewi Sartika dan sebagainya ya. Kalau sudah banjir, ngapung semua. Kelihatan, wah ini barangku yang aku cari, ngapung semua. Mulai ketemu, mulai di sebagian yang senang karena barang-barangnya yang tadi dicari-cari gak ketemu, sekarang ketemu. Sebagian yang nangis karena barang-barangnya hilang. Jadi kita perhatikan betapa kekuatan air itu. Tapi air dari pasal 22, sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Hebat. Kita belum pernah lihat sungai seperti ini. Apalagi sungai di Jakarta.
Kristal apanya yang kristal? Kotorannya yang kristal. Apalagi kalau di Jakarta Pusat itu kita udah ganti Jokowi mana? Sungainya juga tetap ya, berhasil mungkin di Solo, tapi belum tentu berhasil di Jakarta. Nggak usah yang lain-lain, sungainya aja deh. Sungainya yang ada di Jakarta ingin seperti di beberapa negara, sungai di dalam kota menjadi pariwisata. Kita akan bangga sekali kalau sungai di Jakarta menjadi sungai yang bagaikan kristal, bersih, menjadi tempat wisata, menjadi pasar apung, menjadi tempat wisata karena semua sungai yang mengalir ke laut. Jakarta dekat sekali dengan laut, yang mengalir ke laut ini nggak mampet di bendungan A, bendungan B, bendungan C dan seterusnya, tapi bisa mengalir terus. Dan nanti saudara kalau ini jadi gubernur ya, pikirkan itu. Kan ini ada lowongan. Kalau Ahok naik ada lowongan. Pikirkan sungai di Jakarta menjadi daerah pariwisata. Itu saja deh. Maka transportasi mungkin juga bisa pergunakan transportasi sungai di kota. Memungkinkan bukan? Sungainya di dalam kota Jakarta ini bagus ya, benar-benar bersih, benar-benar bagus. Lalu dikasih sarana kapal-kapal feri kecil atau sampan kayak yang dapat menghubungkan, itu kan bebas macet itu. Saya juga mau bebas macet yang dapat menghubungkan antara kita di Jakarta Timur dengan kota. Ini bisa lewat kali apa ini? Cipinang ya. Cipinang itu sampai mana itu? Lewat Asmat itu kan? Lewat wilayah 1. Nah, naik dari sini. Gampang kan kita? Ikut aja. Udah sampai di kota sana. Coba benar-benar bersih, saudara. Coba benar-benar bersih dan nyaman. Itu wilayah 1 tanam modal besar itu nanti kalau bisa jadi sungai yang baik. Sebab nanti jadi rame karena orang sekarang nggak lewat tol, lewat Asmat. Nanti pindah ke Asmat semua. Orang parkir, rumah-rumah saudara bisa dibikin untuk lahan-lahan parkir. Pak Parjan bisa buat tanah yang di depannya itu lahan parkir, Pak. Bikin dermaga kecil untuk naik dari sini kan semua. Terus deh sampai nggak macet, saudara, nggak macet. Coba kalau itu di benar-benar dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, bikin MRT tambah macet. Kemarin kami ke rumah sakit Siaga, belok kanan, belok kiri, jalanan di Mampang tutup sana, ditutup bagian sini, dibongkar sana, hanya untuk bikin MRT yang sudah kacau sekali. Untungnya tidak macet, karena hanya untuk membangun jalannya MRT. Nanti 2000 sekian baru jadi, baru enak. Tapi sekarang belum macet kemarin, tidak macet. Tapi kalau lagi macet, aduh minta ampun, sulit sekali. Tapi kalau sarana transport air belum ada di Jakarta yang bisa dipergunakan, sungai-sungai yang sebenarnya banyak sekali sungai di Jakarta. Tapi
sungai air kehidupan, jernih bagaikan kristal, mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Kita bisa bayangkan betapa luar biasa indahnya. Di tengah-tengah jalan kota itu, seberang menyeberang sungai, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali, dan buah dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kembali ke Yesaya 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Daunnya tidak layu, buahnya tidak habis, tiap bulan ada lagi, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi sama enggak? Yesaya 47 ayat 12 dengan Wahyu 22 ayat 2 sama. Itu sebabnya Yesaya disebut dengan nubuatan akhir zaman. Sama, saudara. Jadi bukan ada nanti di kitab Wahyu, kita sudah baca itu di kitab Yesaya, di mana sungai itu mengalir. Di tengah-tengah jalan kota itu. Jadi sungai di tengah kota. Seberang menyeberang sungai ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Sama. Itulah sungai yang keluar dari bait suci Allah. Sungai air kehidupan. Sekarang kita lihat apa arti sungai air kehidupan. Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, Yohanes 7:38, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir. Ayat 39, yang dimaksud ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi saudara lihat bahwa yang dimaksud dengan sungai air kehidupan adalah derasnya karya Roh Kudus. Nah, kita mengerti sekarang apa sih yang dimaksud dengan sungai yang mengalir dari tahta Allah. Allah memberikan curahan Roh Kudus bagaikan sungai yang deras, sungai yang jernih bagaikan kristal, sungai yang mengalir dari tahta Allah. Itu Roh Kudus diberikan dengan gerakan air yang luar biasa, yang dahsyat luar biasa. Nah, karya dari Roh Kudus itu gambarkan saja seperti karya sungai, karya sungai air kehidupan. Dia menghidupkan, dia menyuburkan, dia membuat tanaman-tanaman di samping kanan kiri dari sungai itu bertumbuh dengan sangat subur dan berbuah lebat. Dan sungai itu mengalir
mana saja dia sampai, di sana kehidupan. Ikan-ikan berkeriapan dengan luar biasa. Dan saudara melihat bagaimana sungai Allah ini menjadi sebuah sumber kehidupan. Itulah Roh Kudus, saudara. Saya gak tahu kalau masih ada yang belum berkata bahwa aku perlu Roh Kudus. Sangat jelas, apa sih gunanya? Apa sih yang istimewa dari Roh Kudus itu apa? Lebih dari surat baptis, artinya lebih daripada surat anggota gereja manapun. Sebuah pernyataan bahwa begitu berartinya Roh Kudus itu dalam kita. Sangat berartinya. Dan Roh Kudus di dalam kita tidak pernah kering, tidak pernah surut. Air kehidupan yang mengalir dari tata Allah tidak pernah mengalir dengan kering, karena tata Allah tidak pernah mati. Sedahsyat itu karya daripada sungai air kehidupan. Sedahsyat itu Roh Kudus di dalam manusia. Kalau dia mengalir, gak terbendung, saudara. Ada kegerakan yang tidak terbendung. Dan akhir zaman Allah sedang menyiapkan satu kegerakan besar. Dan air sungai kehidupan akan menjadi vokalis di dalam KKR-nya Allah. Roh Kudus akan menjadi vokalis di dalam KKR-nya Allah. Dan ketika seorang vokalis menyanyikan sebuah lagu, semua ruangan itu akan dikembangkan kekuatan suara yang menggema di seluruh auditorium itu, akan memukau setiap hati. Begitu vokalis kalau menyanyi. Ketika Roh Kudus ada, dia akan menguasai seluruh kehidupan kita. Dia dapat membersihkan semua kotoran. Dia dapat melumatkan setiap sawah yang sedang menguning. Kalau banjir itu datang dan semua bisa dihabisi. Kekuatan air. Ayat 3 pasal 22. Maka tidak ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba ada di dalamnya, dan hamba-hambanya beribadah kepadanya. Ini di Yerusalem baru loh. Langit baru dan bumi baru. Ini di Yerusalem. Orang hanya tahu satu acara hidup, yaitu beribadah kepadanya. Tidak ada kegiatan lain, tidak ada. Sepanjang hari orang cuma beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak ada lagi di sana. Mereka tidak perlu cahaya, sebab Tuhan akan
menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Kita sangat rindu akan kapannya. Hari ini kita mengupayakan diri kita, boleh dikatakan memaksa diri kita. Ikutin hati sih, lelahnya ampun-ampun. 10 hari begini tiap sore. 10 hari kejar-kejaran dengan macet. Kalau udah lihat macet di depan, aduh, nyampe gak ya kebaktian, nyampe gak kebaktian. Rasanya kita udah kepengen cepat sampai, cepat ibadah. Seringkali kita gak mikir lelah, gak mikir belum makan, gak mikir nanti masih ada pekerjaan. Karena air sungai yang Allah mulai alirkan itu tidak terbendung. Ketika dia datang dengan sangat berbual-bual. Begitu kata di dalam sungai yang ditemukan oleh gembala-gembala Ishak. Tempat itu disebut dengan Berseba, tempat mata air dengan 7 mata air, sehingga semua ternak Ishak tidak ada yang kehausan. Tidak ada lahan pertanian yang kering, karena dia menemukan 7 mata air. Ini di tengah kota Berseba, yang dapat membuat semua orang penduduk Berseba minum dari air ini. Dan sejarah membuktikan air ini tidak pernah kering. Tidak ada dalam rute kita, ya, dalam rute perjalanan kami tidak ada Berseba. Tapi saya akan coba minta, karena ini ada di tengah kota. Dan karena dia ada di tengah kota, mata air ini dipakai untuk seluruh penduduk kota Yerusalem. Dia memancar dan ia dialirkan, karena air ini tidak pernah kering, dengan 7 mata air di dalam. Bayangkan, dari kitab Kejadian sampai hari ini sungainya tetap ada. Bukan cerita, tapi Berseba hari ini pun masih ada. Sungai di tengah kota yang tidak pernah kering. Dan biarlah kita boleh melihat Tuhan di tengah kehebohan Jakarta, kalau hatiku punya sumber mata air. Amin. Saudara jalan di mana saja, air itu memberikan ketenangan kepada saudara. Mata air sungai Allah akan datang menghibur, akan datang menguatkan, akan datang menyejukkan, akan datang menghabiskan segala kejenuhan kita, dibawa, dibersihkan, dan air sungai Allah di dalam kita terus mengalir. Di tengah kota Berseba merupakan pusat kehidupan. Dan kita melihat apa yang dituliskan di dalam firman Allah, ya dan amin. Penutup kata Yesus kitab Wahyu adalah, Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, Aku datang segera. Amin. Datanglah Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Allah datang dan Allah ciptakan semua ini. Ya, aku datang segera. Allah datang dan Allah ciptakan semua. Jadi bukan sebuah omong kosong biasa, bukan cuma cerita orang Kristen biasa,
Tapi ketika Yesus datang, anak domba itu datang, dia perintahkan bumi dengan seisi. Dan orang yang dengan sungguh-sungguh berjalan dalam rencana Allah akan nikmati setiap ayat ini menjadi sebuah kebenaran. Kesana kita berangkat, kesana kita akan menuju. Tiap jemaat Bulak Saraya akan sampai di ujung jalan, dan ujung jalan itulah Yesus. Kita ketemu dengan Dia. Harinya akan datang, penutup kitab Wahyu, penutup Alkitab kita. Yesus datang kembali. Mari kita berdiri bersama.